Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik, review match antara Persib Bandung melawan Lion City Sailors dalam lanjutan pekan ketiga ya, ACL 2, di mana Persib ternyata masih belum bisa mendapatkan poin penuh meski berlaga di kandang. Ya, laga ini berkesudahan dengan skor 1-1 yang membuat Persib masih ada di juru kunci dengan hanya mengkoleksi 1 poin ya dari 3 laga yang sudah dijalani. Nah, memang ini laga yang bisa dibilang cukup disayangkan ya, karena kita juga unggul terlebih dahulu, lalu secara permainan juga selalu sebenarnya ada progres. Kalau mau dinilai secara objektif tuh selalu ada peningkatan gitu, dari laga pertama melawan Port, lalu melawan Zhejiang, dan kemarin melawan Lion City. Sebenarnya secara permainan ini udah ada progres dan pemain tampak sudah lebih biasa gitu ya menghadapi tekanan bermain di laga Asia. Tetapi lagi-lagi yang membuat perbedaan adalah mental dan kesalahan individu seperti itu. Oke, kita bahas lebih lanjut, tapi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Mata Persib, lalu podcast kita juga di follow di Spotify, dan media sosial kita di @matapersib, ada di Instagram sama di TikTok. Jangan lupa untuk di follow juga. Oke, langsung aja. Sorry ya agak lemes ya, ini kan game yang cukup bikin rudet ya sebenarnya. Jadi kurang semangat gitu ya untuk mereviewnya, tapi nggak apa-apa, kita ulas bagaimana permainan Persib melawan Lion City ini. Oke, secara formasi Persib kembali menurunkan formasi dengan skema 3 center back ya. Ini berarti sudah 3 pertandingan berturut-turut Persib menampilkan formasi 3 back ini, atau dengan secara pola itu ada di 3-4-3 seperti itu. Nah, kalau sebelumnya ada Matteo Kocijan yang di center backnya, sekarang yang tampil diganti oleh Gustavo Franca karena Matteo juga dikabarkan sama Bojan Hodak agak sedikit cedera ya. Mudah-mudahan bukan cedera yang parah, hanya minor aja. Tetapi ya Gustavo Franca yang tampil di left center back juga tidak kalah solid sebenarnya ya dibandingkan dengan Matteo. Lalu untuk wingbacknya, untuk kipernya tadi ada Kevin Ray Mendoza ya, lupa disebutkan. Lalu untuk pasangan lainnya ada Nick Kuipers dan Kakang Rudianto, dan untuk wingback di kanan dan kiri ada Henhen Herdiana dan Edo Febriansa. Sementara untuk di lini tengah ini ditampilkan kembali Mark Locke ya, yang kemarin absen karena suspend kartu merah, tetapi kalau di ACL dia bisa main. Diduetkan dengan Deddy Kusnandar. Setelah di pertandingan sebelumnya ini Dado duetnya sama Tyrone Del Pino, sekarang kembali dengan Mark Locke. Sementara untuk Tyrone Del Pino-nya beralih jadi wide midfielder di kanan gitu ya, atau bisa dibilang agak bergerak di sayap kanan juga. Lalu di sisi kiri ada Ciro Alves, dan di central forward ada Dimas Derajat. Sementara untuk di Lion City Sailors-nya sendiri, secara pola dasar itu dia tampil dengan formasi 5-4-1 atau 4-5-1 ya, saat ketika tidak memegang bola. Lalu ketika dalam possession itu sayap-sayapnya agak maju ke depan dan seperti membentuk 4-3-3 gitu. Nah, di menit-menit pertama ini dari Lion langsung menggebrak gitu dengan serangan cepat ke sisi sayap kanan dan langsung mendapatkan shoot di dalam kotak penalti Persib gitu ya. Agak kaget juga sebenarnya si Lion City langsung berinisiatif bermain agresif gitu ya. Tapi itu hanya di menit pertama aja. Setelahnya di babak pertama ini Lion justru lebih banyak menunggu. Dia nggak terlalu agresif untuk pressing tinggi ya, hanya menyisakan 1 pemain depan aja untuk mengganggu build up Persib, si Tai yang nomor 9 itu ya. Mudah-mudahan bacanya benar ya, Tai atau T dibacanya, nggak tahu apa. Nah, ini hanya menyisakan si Tai ini yang di nomor 9. Sementara sisanya tetap stay di belakang garis tengah lapang gitu. Jadi dengan kata lain, si Lion City ini menerapkan defensive mid block gitu ya, baru menyergap ketika bola mulai dialirkan ke lini tengah gitu ya. Ketika Persib mulai set up dari Clock atau Dedi ke lini tengah, baru itu pemain-pemain dari Lion
menutup ruangnya gitu ya. Nah ini yang membuat Persib agak kesulitan, karena itu tadi secara jumlah pemain si Lion ini ketika dalam posisi bertahan atau ketika tidak memegang bola itu si polanya ini di tengah ada 5 gitu, yang bikin lini tengah ini jadi overload dan si Klok sama Dado agak kesulitan untuk melakukan progresi secara lebih lanjut ke sayap. Ini yang membuat Tyrone dan Ciro juga agak sedikit terisolasi ya kalau Persib melakukan progresi pendek. Maka dengan terpaksa Persib sering melakukan long ball langsung dari back ke sisinya Ciro Alves gitu ya, ketimbang ke sisinya Tyrone Del Pino gitu. Jadi mengincar Ciro yang lari mencari ruang untuk menusuk cut inside ke kotak penalti, tapi usaha-usaha tersebut masih belum membuahkan peluang gitu. Nah ini juga menjadi catatan tersendiri bahwa ketika lawan Persebaya kemarin, double pivotnya ini ada Dado dan Tyrone Del Pino yang tampil lebih sejajar agak ke dalam gitu ya. Nah dengan Tyrone yang ada di tengah agak ke dalam, justru aliran bola Persib, long ballnya terutama gitu ya, malah lebih lancar ketimbang dengan Mark Klok dan Dedi di pertandingan ini gitu. Klok juga di pertandingan ini agak underperform ya gitu, passing-passingnya kurang gitu, kontrol bolanya juga yang sering sekali terlihat kemarin Klok mau gocek dikit bolanya lepas, atau ketika dapat passing dari teman-teman yang lain tapi bolanya lepas gitu. Itu Klok nggak tahu kenapa di pertandingan ini kok secara sentuhan lagi kurang perform gitu ya, walaupun dari data FotMob si Mark Klok ini dapat rating yang cukup tinggi yaitu 7 ya penampilannya, tetapi yang terlihat dari pandangan mata justru Klok ini agak banyak miss momentum gitu ya, yang bikin penyerangan Persib itu agak mentok, salah satunya karena Klok banyak melakukan error juga gitu ya. Itu hanya catatan kritikan aja ya. Makanya ketika kemarin lawan Persebaya tandemnya Dado itu adalah Tyrone ini enak dalam segi ketika dia scanningnya gitu ya, baik itu scanning ke depan maupun ke belakang. Makanya dengan visinya dia itu kemarin dia banyak menemukan posisi-posisi kosong di sayap gitu ya. Ketika kita lagi mengalirkan bola ke kanan, scanningnya Tyrone juga bagus, dia pindahkan ke kiri. Itu saat pertandingan lawan Persebaya kemarin. Nah di pertandingan ini karena si Tyrone Del Pino-nya ada di kanan, jadi dia agak susah untuk melakukan scanning yang posisinya agak sentral gitu ya, untuk switch ball seperti itu gitu loh. Karena Tyrone ya beberapa kali juga memang sudah pernah ditempatkan di sayap kanan gitu ya, role-nya Beckham Putra, tetapi ya kurang cocok juga gitu, karena dia kalaupun mau melakukan crossing dari dalam itu kan berarti dia harus agak ngerem dulu gitu ya, terus bolanya dipindahin dulu ke kiri baru in swing gitu. Nah kalau Beckham kan ditempatkan di posisi ini banyak manuver yang bisa dia lakukan, antara itu emang dribble, gocek-goceknya juga bagus gitu ya Beckham, atau dia bisa langsung crossing dengan kaki kanan gitu, kaki terkuatnya di posisi sayap kanan. Tapi kalau Tyrone Del Pino memang agak kurang oke gitu ketika tampil di sini. Nah tetapi ketika Tyrone Del Pino ditempatkan di posisi agak ke depan dibandingkan dengan kemarin yang agak ke dalam, kelebihannya adalah off the ball-nya gitu. Cara dia mencari ruang, cara dia memecah konsentrasi lawan, cara dia untuk melakukan permutasi posisi dengan pemain-pemain depan, dalam hal ini dengan Dimas Derajat gitu ya. Ini terbukti di gol pertama yang dicetak oleh dia gitu, itu merupakan salah satu kejelian dia untuk mencari ruang gitu ya. Dia tahu kalau Persib akan mendapatkan bola dan segera melakukan counter attack gitu ya dalam fase transisi, dan posisi dia kredit juga untuk Dimas Derajat yang menemukan Tyrone yang sudah berlari duluan, dan ketika one on one dengan kiper pun finishingnya sangat tenang dan terukur gitu ya. Dan ini gol yang cantik gitu dari dua pemain ini yang cerdik dalam menemukan ruang gitu. Dan ya itu kelebihannya Tyrone Del Pino ketika ditempatkan lebih ke depan gitu ya, di area gelandang serang maupun itu di gelandang serang tengah atau gelandang serang kanan, ya kelebihannya dalam off the ball-nya ini yang sangat-sangat mengancam. Jadi kebayang kalau misalnya nanti udah ada David Da Silva, ini
serangan Persib harusnya nggak melulu mentok di satu orang ya target man-nya, tapi bisa jadi ada Tyrone Del Pino yang muncul dari lini kedua untuk bisa memecah kebuntuan. Nah itu sih jadi plus minus ya. Kalau Tyrone di agak ke dalam gitu, duet dengan Dado di double pivot, ya dia enak untuk mengalirkan bolanya. Tetapi kalau Tyrone agak ke depan, ya dia bisa banyak peluang yang tercatat seperti itu. Nah itu Persib kemudian unggul 1-0 dan secara angin mulai enak gitu ya permainannya, mulai lebih bisa mengontrol, walaupun si Lion juga langsung merespon gitu ya dengan mulai bermain agresif ketimbang di pertengahan babak pertama sebelum terjadinya gol gitu. Nah cuman tetap saja di babak pertama sebenarnya secara permainan memang masih cukup mentok untuk Persib, tetapi yaitu tadi momen yang sangat krusial bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol gitu. 1-0 untuk Persib di babak pertama seperti itu. Nah lalu masuk ke babak kedua. Sebelum itu di halftime ada followers yang bertanya di Instagram story ya, di kita kan biasa bikin komentar halftime bagaimana permainan gitu ya. Lalu ada followers yang bertanya bilang kalau mending di babak kedua meningkatkan penyerangan atau fokus bertahan katanya Min. Nah kami berpendapat itu membalas bilang kalau sebenarnya mau fokus bertahan ataupun meningkatkan penyerangan terutama dengan pemain pengganti gitu ya, itu mah ya nantilah gampang, tapi yang terpenting diperbaiki adalah ketenangan Persib gitu ya dalam mengontrol pertandingan gitu, karena Persib ini di ACL masih agak kesulitan untuk memegang kendali gitu ya, walaupun secara possession masih selalu unggul ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga, tetapi secara kontrol, secara intensitas itu belum megang banget gitu. Makanya dengan pecah telurnya gol pertama Persib di ACL, harapannya adalah pemain bebannya ini udah agak lepas, lalu di babak kedua bisa tampil lebih tenang, kontrolnya juga lebih baik gitu ya. Kontrol di sini ya mencakup segala hal ya, mau kontrol bolanya, kontrol saat possession gitu, bagaimana bola ini tidak banyak error sehingga possessionnya lepas gitu, dan kontrol temponya juga gitu. Nah lebih ke situ komentar kita adalah mudah-mudahan Persib lebih tenang aja ya secara mental. Kalau udah tenang secara mental, udah lebih oke, mau menambah penyerangan atau mau fokus bertahan pun itu nggak masalah gitu, apapun itu diserahkan ke Bojan Hodak. Nah tetapi baru babak 2 berjalan, Lion City langsung merespon secara taktikal gitu ya pendekatannya. Kalau tadi Lion banyak lebih menyergap di tengah gitu ya, menunggu Persib masuk. Nah di babak kedua ini dia langsung memasang garis pertahanan yang cukup tinggi gitu, yang membuat pemain Persib ini agak kesulitan untuk melakukan build up, baik itu dari back tengah maupun build up dari pinggir gitu ya, karena mereka juga menyergap, melakukan pressing juga dari sisi flank. Nah ini selain dari intensitas pressingnya yang ternyata ditingkatkan, pendekatan si Lion pun lebih banyak melakukan crossing di babak kedua ini ketimbang untuk short pass gitu atau umpan-umpan pendek seperti di babak pertama yang membuat mereka masuk ke kotak penalti. Nah di babak kedua lebih langsung banyak melakukan long ball atau crossing ke dalam kotak penalti. Nah ini pun yang berujung gol untuk Lion City Sailors, menyamakan skor menjadi 1-1. Jadi lewat beberapa kali ada corner kick, lalu ada crossing yang Persib seperti biasa dibombardir, dan ketika momennya ini yang dari kanan itu pemain Lion melakukan crossing ke tiang jauh, di situ ada Wright gitu ya, yang backnya ini yang cukup tinggi juga, yang bisa mencari ruang di tiang jauh, mengelabui Nick Kuipers dan melesakan sundulan yang cukup klinis gitu ya untuk menjebol gawang Persib Bandung. Nah di sini catatan evaluasinya sebenarnya ada dua. Yang pertama terkait Wright ini yang lolos gitu ya. Jadi mungkin Nick Kuipers tidak melakukan scanning gitu ya, dalam arti tidak menduga kalau si Wright ini bisa mendapatkan ruang di situ gitu, karena secara duel Nick ini kalah gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya dia tahu itu ada pemain di belakangnya, ya mungkin dia bisa antisipasi 1-2 langkah lebih cepat
untuk menutup peluang si Wright gitu ya. Walaupun sekilas memang kayaknya Nick kalah duel gitu ya, kalah gede. Dan ini juga bukan yang pertama kali Nick kalah duel udara gitu ya. Sebelumnya juga sering, salah satunya yang masih diingat mungkin saat lawan PSBS Biak gitu ya. Melawan pemain yang lebih kecil, Nick juga kalah duel. Entah kenapa ya kesalahan ini masih terjadi gitu ya. Persib masih kelemahannya di serangan crossing gitu ya, serangan duel udara, padahal kita punya back yang janggung gitu ya. Lalu catatan kedua adalah posisi hand-hand yang ada di kiri gitu. Ini yang membuat di sektor pertahanan kita di sebelah kanan jadi kosong, yang mungkin si Wright ini jadinya leluasa mengeksploitasi ruang yang kosong itu dan luput dari pandangan pemain-pemain terdekatnya gitu. Salah satunya Nick Kuipers yang tadi udah kalah langkah untuk duel ngeblok si sundulan si Wright ini gitu. Itu mungkin asumsi kita seperti itu ya. Jadi seperti biasa ketika sudah kebobolan dengan crossing, kesalahannya adalah kesalahan kolektif gitu ya. Jadi memang Nick Kuipers secara individu duelnya kalah, tapi secara kolektif pun ada kesalahan dari bek kanan juga di situ gitu yang kosong, atau ya dari komando entah itu dari kiper atau dari Gustavo Franca maupun Kakang Rudianto dalam menjaga zona di situ. Ini pasti kalau udah kesalahan crossing rata-rata sih pasti kesalahannya kolektif. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu pemain aja gitu ya, seperti itu. Nah itu skor 1-1, lalu tidak lama kemudian, 2 menit kemudian lebih tepatnya, Dimas Derajat di kartu merah. Nah ini juga sangat menyayangkan gitu, karena lagi-lagi ada kesalahan individu yang membuat anginnya yang tadi udah sempat kita dapatkan, tetapi malah jadi berubah gitu ya, jadi hancur. Yang kemudian tentunya dengan kekurangan jumlah pemain di lapangan ini sangat merepotkan Persib Bandung. Nah ini memang kita agak keras ya berkomentar kemarin bahwa kartu merah Dimas Derajat ini straight red card yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan gitu ya. Memang secara tayangan ulang tidak melihat momen jelasnya atau tidak bisa menebak provokasi apa yang si Wright lakukan ke Dimas Derajat, tetapi di momennya itu adalah pertama Dimasnya yang mendorong, lalu Wright-nya jatuh di situ. Entah kenapa si Wright-nya berkata apa kita nggak pernah tahu. Lalu ketika mereka si Wright-nya itu bangun, maka Dimas langsung menyundul gitu kayak Zinedine Zidane di 2006 lalu gitu ya, saat final Piala Dunia. Nah ini juga kan sangat disayangkan, dan itu kejadiannya tepat di depan wasit di hakim garis ya gitu. Makanya ya tidak ragu untuk langsung mengeluarkan kartu merah untuk Dimas Derajat. Nah ini ya itu lagi-lagi sangat menyayangkan keputusan yang sangat fatal dari Dimas untuk menyundul gitu ya, untuk menyundul pemain Lion City, dan pada akhirnya Persib jadi sangat kesulitan gitu untuk sekelas pemain seperti Dimas Derajat yang sangat berpengalaman gitu ya di level internasional ya gitu kan, meskipun jarang main juga, tapi kan secara mental, secara atmosfer gitu, secara intensitas harusnya lebih tahu di level internasional itu seperti apa. Dan ini malah ia melakukan hal yang fatal seperti ini gitu, yang mana setelah ini gitu Persib jadi makin kesulitan untuk melakukan comeback. Padahal kalau tidak bermain dengan 10 orang, most likely Persib bisa membalikan keadaan gitu. Kenapa? Karena dengan bermain dengan 10 orang pun nyatanya Persib masih bisa memegang possession gitu ya. Di pertandingan ini sendiri, total possession Persib mencatatkan 51% dibandingkan dengan 49% dari Lion City. Ini membuktikan kalau di babak kedua pun Persib masih bisa memegang kendali permainan gitu ya. Terutama yang sangat terlihat itu di menit 75-an ke atas gitu ya. Itu Lion City pun udah nggak terlalu membombardir gitu ya. Karena dia pun mentok gitu ya. Tadi ketagihan melakukan crossing yang membuat total cross dari si Lion City pertandingan ini tuh jadi ada 31 crossing dengan akurat crossnya berjumlah 10 gitu ya, yang mana tadi satu berhasil terjadi gol gitu ya.
capek merenya di melakukan crossing terus, akhirnya ya mereka pun secara intensitas mulai berkurang dan disitulah Persib memegang kendali permainan. Tetapi ya kendali permainan yang dipegang Persib pun seperti tidak ada outputnya gitu ya, tidak ada target man, tidak ada skema serangan yang secara secara pola gitu ya berjalan sesuai rencana gitu ya, karena ya kekurangan orang ini gitu. Jadi serangan-serangan Persib tuh lebih ke bola diarahkan ke depan lalu mencari second ball, atau bola diarahkan ke Ciro Alves atau Edo yang di situ insya Allah lah gitu. Kayak semoga mereka melakukan sesuatu yang magic gitu, ada individual brilliance yang terjadi gitu, dan semoga terjadi gol gitu. Bahkan Persib sempat mendapatkan satu peluang gitu di mana Ciro Alves yang tendangannya masih melebar padahal ada Terone Del Pino di situ gitu. Jadi secara skema mah sebenarnya tidak ada pattern serangan yang berjalan diulang-ulang gitu ya karena udah bermain dengan 10 orang gini mah jigana lebih ke feeling aja gitu. Ketika dapat bola ya arahin bola kemana, mudah-mudahan terjadi suatu peluang, lebih ke situ gitu, dan sisanya tinggal fokus untuk bagaimana shape saat bertahan bisa tetap terjaga dan tidak terlalu bolong gitulah ya. Dan Persib kemarin karena Lion City-nya mentok, sebenarnya Persib banyak mendapatkan momentum serangan. Pemain-pemain yang lain yang masuk seperti Melson D5 juga ini tidak bisa membuat banyak perubahan gitu ya. Padahal ada long ball yang nyampe ke Melson D5, terus Melson melakukan cut inside sedikit gitu, tapi kemudian di body dikit sama pemain Lion itu hilang gitu ya chance-nya, padahal itu dia bisa langsung melakukan shoot sebenarnya. Jadi lebih ke situ aja peluang-peluang Persib yang diciptakan itu ya, lebih ke karena ya si Lion-nya juga mentok dan secara stamina mungkin cukup terkuras gitu ya, karena tadi setelah di awal babak kedua dan setelah berhasil menyamakan kedudukan dia banyak membombardir gitu ya, makanya di menit 75-an ke atas Persib lumayan bisa memegang kendali permainan lagi, tetapi mentok di finishing atau di sepertiga akhirnya. Mau diapain itu bola gitu, tidak ada Ciro Alves, udah diganti gitu ya. Melson D5 juga tidak kontributif kemarin. Adam Alis juga yang masuk lebih ke banyak bertahan aja gitu ya, membantu pertahanan supaya di lini tengah ini tidak tembus gitu ya, ketimbang berkontribusi dalam serangan. Makanya kebayang kalau Persib masih 11 pemain, masih ada Dimas Derajat, mungkin Terone Del Pino juga di situ bisa masuk lagi gitu ke kotak penalti untuk mencari ruang, ketimbang dengan 10 pemain ini juga si Terone Del Pino kan jadi karagok oge gitu. Kalau dia terlalu maju ya Persib bisa dihukum gitu, di counter, dan jadi ada pemain yang bolong gitu di belakang. Inilah susahnya bermain dengan 10 pemain gitu ya, apalagi dengan kondisi mental lagi jatuh gitu ya. Kalau dengan posisi Persib masih unggul mungkin Persib bisa fokus bertahan, tapi dengan posisi seperti ini ya susah gitu, mau gimana juga. Dan lalu Persib akhirnya mengakhiri skor dengan 1-1, dan di penghujung pertandingan ada red card juga yang keluar ya untuk Lion City, tapi sudah terlambat lah ya, tidak mempengaruhi pertandingan, tidak mempengaruhi apapun gitu ya dengan red cardnya pemain Lion City ini. Seperti itu. Jadi sayang, secara permainan sebenarnya sudah ada peningkatan gitu ya, sudah bisa mulai mengontrol pertandingan walaupun dengan 10 orang ya, tetapi ya terjadi lagi gitu ya secara kesalahan individu yang merusak pertandingan pada malam kemarin gitu. Jadi kalau di pertandingan pertama kita juga hampir mendapatkan 1 poin melawan Port, lalu kemudian karena kurang fokus kebobolan gitu ya, ada kesalahan waktu itu dari Rahmat Irianto dari sisi kanan. Lalu di pertandingan kedua ya pasti masih hangat dalam ingatan juga ada kesalahan individu dari Victor Bonevo yang membuat Persib jadi kalah 1-0, dan di pertandingan terakhir pun ini ada kesalahan individu dari Dimas Derajat yang sangat mengubah permainan seperti itu. Jadi dengan hasil ini peluang Persib untuk lolos ke fase grup jadi menipis. Berarti secara total poin yang bisa diraih Persib hanya 10 poin, itu pun dengan catatan di atasnya Port FC, Lion FC, Zhejiang yang mudah-mudahan mereka pun banyak membuang poin dengan hasil seri satu sama lain ya gitu. Tapi kalau udah ada yang menang gitu itu agak susah gitu ya untuk
mengejarnya. Dan dengan catatan ini juga Persib harus bisa menyapu bersih 3 pertandingan ke depan, di mana dua diantaranya adalah away ke kandang Port dan ke kandang Lion gitu ya. Dan ini memang sudah waktunya untuk pasrah atas ACL tuh, untuk dilepas aja. Jadi anggap aja ini lebih ke untuk membiasakan diri lagi, untuk adaptasi lagi bermain di level Asia. Karena terakhir bermain di level Asia itu 2015, dan itu pun levelnya masih di bawah ACL tuh gitu ya. Kita masih mendapatkan lawan-lawan yang cukup mudah saat itu ya, dari Maldives gitu ya, Sinyu Radian. Makanya beda level dengan saat ini, karena Indonesianya juga secara ranking udah lebih baik, makanya untuk kompetisi Asianya pun ya naik level juga. Tetapi ternyata kita nggak bisa menutup fakta bahwa klub kita masih belum siap untuk berlaga di level Asia. Satu kesalahan kecil ternyata bisa dihukum sangat telak gitu ya. Kesalahan-kesalahan seperti ini kalau di Liga kan masih bisa kita bounce back gitu, untuk tetap memegang kendali pertandingan dan tetap bisa meraih hasil maksimal. Tetapi ketika di Asia, kesalahan sedikit aja bisa dihukum. Kualitas pemain beda, kualitas mental juga ternyata beda gitu. Jadi saatnya untuk fokus di Liga, karena ketika bisa rutin main di Asia dengan punya hasil baik di Liga gitu ya, minimal selalu finish dalam posisi 3 besar lah gitu. Itu ya nanti juga secara mental bisa terbiasa seperti itu. Makanya itulah kenapa Persib harus fokus di Liga, yang nggak salah gitu. Di satu sisi banyak pendapat kalau wah ini akan menurunkan nilai Indonesia di kancah internasional, secara koefisien jadi menurun lah Persib ini itulah. Ya itu memang betul. Tapi ya kalau ternyata secara faktanya memang Persib belum siap untuk kompetitif di level Asia, ya mau gimana, ya walau bagaimanapun harus jadinya fokus di Liga untuk bisa tampil di Asia lagi di tahun depan gitu. Konsisten tampil di Asia 2-3 tahun, ya insya Allah secara mental ya nanti sudah lebih siap gitu. Karena secara teknis mah sebenarnya bisa dikejar gitu ya. Dari pertandingan lawan Port sampai ke Lion City ini udah banyak perbaikan dan secara progres mah ada gitu ya. Tapi ya secara mental ini yang ternyata masih belum maksimal. Seperti itu. Next di Liga akan melawan Persik Kediri ya di hari Senin. Ini juga pertandingan penting untuk merangsek ke 2 besar klasemen. Dan kabarnya juga David da Silva sudah bisa bermain, walaupun mungkin belum bermain penuh ya gitu. Karena Dimas Derajat juga sebenarnya absennya di ACL gitu ya. Ini juga kabar baik ketika DDS bisa tampil. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera adaptasi juga di ACL ya si DDS ini, karena belum tampil 1 kali pun di ACL seperti itu. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa nanti di review melawan Persik Kediri. Mudah-mudahan kita bisa meraih 3 poin dan paten ada di papan atas Liga 1. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe YouTube channel dari Mata Persib. Follow juga kami di Spotify di Mata Persib, juga di Instagram @matapersib dan TikTok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.